Halo peternak Indonesia, kali ini kita berada di klaster Navi Farm, yaitu kawasan peternakan yang dimana di dalamnya terdapat kambing burja dan domba Dorship. Nah, hari ini kita kedatangan Bapak Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Teten Masdugi, sekaligus pembina dari HPDKI, yang dimana hari ini beliau dan rombongan akan meninjau program kemitraan closed loop yang berada di Navi Farm, dimana dengan adanya klaster ini bisa bermitra dengan peternak-peternak kecil dan mendapatkan pembiayaan dari pihak bank di sini yang sudah berjalan dari Bank BJB. Nah, sekarang kita ikuti kegiatan Bapak Menteri berkeliling di klaster Navi Farm, sekaligus juga melihat peternakan maupun pejantan-pejantan unggul yang didatangkan untuk meningkatkan kualitas kambing domba di Indonesia. Ada domba Dorper, ada domba Van Roy, dan ada domba Awasi, kambing bur, dan juga ada kambing Sanen. Di klaster ini kambing dan domba-domba unggul ini akan dikawinkan atau dikroskan dengan domba-domba lokal, dan ketika bunting bisa didistribusikan ke mitra peternak-peternak kecil yang dalam naungan dari klaster ini, dimana selain itu pembiayaan dari peternakan ini dibiayai dari Bank BJB yang harapannya bisa meningkatkan kualitas domba yang berimpak pada kesejahteraan peternak Indonesia. Nah, yang masih penasaran dengan program kemitraan closed loop ini, jangan kemana-mana ya, terus ikuti diskusi-diskusi bersama Bapak Menteri tentang program ini. Pantengin terus, habis ini kita diskusi sambil barbecue. Oke. Ya, tadi kan kita bicara soal model bisnis peternakan domba, dan ini sudah menjadi satu klaster ya. Jadi ada breeding, lalu ada bermitra dengan para petani yang menjadi bagian dari klaster ini. Dan ini tadi kita bicara ini bisnis model yang bagus ya, karena dengan sistem ini pembiayaan bisa masuk ke mitra-mitra petani kecil itu. Nah, kalau model seperti ini kita kembangkan, kita bisa membangun peternakan dalam skala besar, skala ekonomi yang melibatkan mitra-mitra para peternak kecil, ya, yang mungkin melihara di sekitar rumah. Ya. Rata-rata berapa paling? Rata-rata kemampuan mereka 15-20 udah mentok, Pak. Kalau sudah lebih akhirnya menjadi mata pencarian utama. Ya. Ya. Artinya kan kemitraan dengan klaster ini kan. Iya, betul. Jadi di sini breedingnya kan, betul. Pengawinannya ya. Kan setelah bunting setorkan ke mereka. Mereka merawat anak sampai umur, betul, sampai berat 30 kilo, Pak. Sampai 30 kilo. Iya. Nanti ditarik lagi induknya yang kosong, dibuntingin lagi, ditukarkan lagi dengan yang bunting. Ya, jadi yang pertama dengan model seperti itu genetik ternaknya terjaga karena induknya benar, pejantannya juga kualitasnya betul. Full blood kan ya? Ya, dari full blood ya, karena di sini cross. Iya. Breed. Kita mencetak cross Awasi, cross Dorper. Nah, Awas ini domba susu. Terus domba perah. Ya. Tadi saya udah nyoba nih. Wah, enak banget ini ya. Rasanya tidak bau perengus dan lebih kental rasanya. Ya. Termasuk juga ada Dorper kan ya? Iya, siap. Ya. Oh, Dorper untuk pedaging kan? Betul, Pak. Ada lagi bur, kambing, juga pedaging. Iya, jadi kan polanya sama, Pak. Yang penting pakai pejantan apa aja, yang penting polanya itu lebih menjamin keberhasilan breeding di tingkat peternak kecil, Pak. Ya. Nah, yang saya menarik justru klaster ini, model seperti ini, kemudian memberikan kemudahan bagi peternak kecil jadi mitra ini untuk mengakses pembiayaan dari bank. Ya kan, BJB masuk kan? Ya, gitu ya. BJB ngasih pembiayaan berapa ke itu? Pak, mari. Sudah, nah, di interview biar cair banyak ini. Ya, kasih ini juga. BJB izin Mbak
dengan Pak Alex ini, Kambing Burja ini dari tahun 2020 ya Pak Alex ya. Dan memang salah satu role model yang kita bentuk dulu yang tadi Pak Menteri sebutkan itu adalah klaster yang memang awal-awal Pak. Nah, range-nya antara 50 sampai 100 juta Pak. Dan yang tadi yang Pak untuk mitra-mitranya Pak Alex kami berikan pembiayaan dengan pola dan ekosistem yang tadi itu, dan sehingga menjadi layak untuk kita biayai dan jadi bisnis model yang cukup secure juga, karena di sisi lain Pak Alex pun menjadi off-taker dari mitra-mitranya. Jadi ada kepastian pasar, kepastian harga ya, Betul. Sehingga bank berani ya. Betul, betul. Biasanya bank jarang berani loh memberi pinjaman ke petani kecil, peternak kecil, karena kan potensi kredit macetnya tinggi. Betul. Tapi dengan model cluster seperti ini, ya karena tadi kualitas domba yang diternaknya ada standar produk. Tadi misalnya menghasilkan daging berapa kilo, berapa bulan, nantinya konversi pakan ke daging kan bisa terukur ya. Iya, betul. Lalu ada kepastian off-takernya, sehingga bank mau membiayai yang kecil. Dan Pak Alex juga melakukan pembinaan Pak. Itu yang luar biasa ke mitra-mitra, jadi nggak dilepas juga sehingga Jadi gagal itu nggak mungkin kecil ya. tuh, dan NPL kami 0 Pak, 0% untuk luar kita. biasa. Nah, jadi ini yang saya ingin lihat sebenarnya. Karena kalau ternaknya kita udah banyak tahu ya. Tapi model peternakan rakyat berbasis klaster ini terkoneksi dengan pembiayaan, ini yang saya kira bisa direplikasi di berbagai tempat. Ya, akhirnya jadi bankable. Betul, yang jadi bankable. Dan memang ini paling cocok untuk peternakan di Indonesia. Ya kan kalau kayak di Australia, di Eropa, Amerika kan Mereka udah modal besar. corporate farming mereka kan sudah. gitu. Kalau kita juga bisa corporate farming, artinya skala ekonominya bisa dapat, tapi melibatkan peternak-peternak kecil gitu loh. Itu bedanya, Pak. Itu hebat, malah itu lebih hebat ya kan gitu. Jadi dari pengalaman Pak Alex dengan Burja ya, di sini sebenarnya ini yang harus diformulasikan itu bisnis model ini, sistem cluster ini, karena ini bisa direplikasi di mana-mana, sudah teruji di sini gitu. Nanti mitra dengan bank di mana-mana. Bahkan Pak Alex kalau mau, saya udah diskusi dengan tim kami. Kami kan sedang mengembangkan koperasi multi pihak. Ya, jadi koperasi multi pihak itu di dalam satu koperasi itu melibatkan seluruh stakeholder. Ya, ada investornya, ada peternak, mungkin nanti ada mitra, ada buyer, segala macam. Kita ingin mengikat seluruh sirkular ekonomi yang terlibat di dalam klaster ini berbisnis, punya komitmen jangka panjang. Jadi kita betul-betul bangun ekosistem. Kami juga ada pembiayaan untuk memperkuat koperasi, misalnya untuk bangun kandangnya nanti, ya working capitalnya dari bank aja, gitu kan. Tapi untuk pengembangan itunya bisa dengan koperasi, Pak. Nah, Jadi contohnya Pak, ini produk susu ini Pak, ini kan diperat dari cross awasi Pak ya. Nah, cross awasinya kita sendiri, kalau kita produksi kan ada keterbatasan. Kita melibatkan mitra kami dari Gunung Kawi. Jadi mereka yang mencetak cross awasi, kita beli, kita putih di sini, kita yang merah. Jadi ya ada sinergisitasnya lah Pak gitu. Ya memang sementara ini kami yang berusaha memerah dulu ya dengan menghasilkan susu kan. Kalau nantinya suatu hari kebutuhannya banyak banget, ya tidak masuk tidak mustahil bahwa seperti Indolacto dan sebagainya, ya kita beli susu aja dari mereka kadang-kadang gitu kan ya, kita proses gitu. Itu endingnya akan ke sana. karena potensi di bisnis ini ya, daging kambing atau domba potong termasuk susu, ini kan besar sekali. Betul. Susu kita impor tuh 80%. Karena produksi dalam negeri itu baru 20%. Ya. Daging juga sama kan. Apalagi kalau domba dan kambing kan juga ada captive market, akikah. Ada kurban. Nah, terutama akikah kan nggak bisa diganti sama unta atau sama Mudah-mudahan tidak sapi. diganti binatang yang tidak hidup gitu. Mudah-mudahan itu aja.
nggak bisa dipakai daging beku juga. Ya, mudah-mudahan tidak. Jadi ini kan marketnya besar dan kita masih kurang. Nah, sekarang kita seneng karena dengan inisiatif di sini ya di Burja ini dan Pak Alex dan kawan-kawan udah menemukan bisnis model yang sustain ya di mana tadi bisa membangun ekosistem sehingga pembiayaan perbankan mau masuk. Nah, kalau bank udah masuk kan berarti hitungannya udah bener kan? Ya kan, Pak? Betul. Ya kan? Artinya ini kan bisa dikembangkan di mana-mana kan? Kalaupun tadi di kami di Jawa Timur ini, mohon izin Pak, di Jawa Timur ini awal mulanya dari Pak Alex, tapi terus dari situ kita kembangkan kembali Pak. Kami ada klaster di Jember, kami ada klaster di Kediri. Ya tadi belajar dari yang awal mulanya di sini di Kambing Burja ini. Ternyata betul yang tadi sampaikan Pak Alex, sampaikan Pak Menteri bahwa ini bisa kita replika kok. Kalau kita sudah dapat bisnis modelnya, sudah dapat ekosistemnya, tinggal memang membuat ini semakin besar Pak. Supaya ya tadi kalau di sini kan bukan corporate ya Pak, seperti di Australia untuk peternak-peternaknya, nah itu mungkin Peternak besar dengan kapital besar. betul Pak. Kalau ini kan corporate farming berbasis peternak kecil. Betul, Ya kan? betul Pak. Bisnis modelnya sudah ada, tinggal direplikasi di mana-mana. Karena kan berbeda dengan sapi misalnya ya. Kalau sapi kan mesti modal besar ya. Iya. Betul. Membutuhkan 1/7 itu, Pak. 1/7. Satu sapi itu seperti 7 ekor 7 ekor domba. kambing domba ya. Iya, 1/7, Pak. Jadi memang lebih mengarah akar rumput kan Pak ya? Karena sesuai dengan penelitiannya Unibro itu Pak, kalau dia bawa pulang satu gelangsi rumput lapang itu setara dengan bisa ngasih makan 7 ekor. Satu gelangsi 25 ekor. 7 ekor kali 3 kurang lebih kan 21 Ya. Jadi cukup kenyang Pak. Gitu. Ya tadi apalagi kalau kita tadi konsepnya kan dengan ini corporate farming berbasis petani kecil. Iya, betul. Nah, petani kecil itu kan punya keterbatasan lahan, Iya. keterbatasan modal, keterbatasan pakan. Nah, makanya cocok kan domba Iya, betul. domba Domba dengan skala kecil itu. dalam skala kecil itu dengan melibatkan para Betul. petani. Jadi ini saya kira bisnis model yang potensial untuk dikembangkan, apalagi kita masih kekurangan sumber protein kita masih impor cukup besar ya. Kalau hitungannya itu kan masih kita impor 1 juta bakalan domba, Iya. 1 juta ekor loh per tahun ya. Iya. Ya. Kita juga impor daging kerbau beku dan ya, kita masih kurang. Jadi selama ini tuh sumber protein kita tuh baru dari ayam dan telur ayam. Ya. Nah, ini punya potensi yang sangat besar. Nah, jadi pemerintah harus berterima kasih sebenarnya kepada Pak Alex, KPDKI yang sudah mengembangkan ini. Nah, jadi ini kita optimis lah, kita bisa replikasi. Nah, pemerintah kan juga punya pembiayaan KUR ya kan. Terus kami juga ada dana bergulir untuk koperasi, itu juga bisa menjadi bagian dari ekosistem corporate farming peternak rakyat ini. Gitu. Pesan moralnya Pak untuk anggota PDKI se-Indonesia atau sama juga dengan peternak yang lain? Ya, sekarang artinya begini ya, kemitraan usaha besar menengah dengan peternak-peternak kecil ini kan sudah merupakan satu model bisnis yang cukup meyakinkan dan bisa dikembangkan di mana-mana. Jadi sekarang sebenarnya siapapun nih, baik yang punya modal maupun para peternak kecil untuk bermitra dalam konsep ini, sekarang mestinya kita semakin berani untuk mengembangkan di berbagai daerah. Karena kebutuhan daging kita juga masih tinggi kan, kita masih impor. Jadi kalau kita bicara swasembada itu kan sebenarnya marketnya Masih jauh. Besar. masih sangat sangat besar, ya kan? Masih sangat besar. Jadi ini saya kira kita para peternak sekarang mestinya kita
makin berani untuk terus mengembangkan ternaknya, makin banyak orang yang terlibat di dalam peternakan ini, karena dengan klaster ini para pemula pun kan bisa dibimbing untuk menerapkan standar operating procedure ternak yang benar. Ya, mulai dari pembibitan, mulai dari indukan yang benar, yang produktif, yang berstandar, sehingga produknya pun juga terukur antara konversi pakan dengan daging, bahan. Nah, tadi saya sudah coba. Ini door per cross ya? Iya. Nah, bakarnya, wah, dahsyat loh nih. Ya. Enak, Kasih Pak. enak sekali. Saya coba 2 kan? Berarti kan 3 piring berarti Pak. Geser. Oke. 3 piring saya ini kan. Nggak ada obat ya Pak jadinya Pak? Saya nggak takut kolesterol karena saya tahu daging domba, kambing itu lebih rendah kolesterolnya dibandingkan sapi. Itu besar moralnya Pak. Besar moralnya. Selama ini kan suka di Kambing hitam. kambing hitam kan, udah kambing di kambing hitam kan lagi. Gitu. Kambing daging domba, kambing lebih rendah kolesterolnya Daripada sapi. sapi. Ini pemirsa. Ya kan? Proteinnya kan tinggi kan? Vitamin Nah ini Pak Dokter nih kan bicara. orang jadi hemat nih. Ya Pak Alex, terima kasih nih. Saya Terima kunjungannya senang sekali. Pak Teten bersama rombongan. Ya. Ya. Semoga kehadirannya memberi kita semangat ya. Baik dari PDKI, ini tim yang produksi, stakeholder saya yang produksi susu awasi, dan juga peternak-peternak lain ya. Pak Alex, ini kan katakanlah ada orang-orang yang mau ikut menjadi pemodalnya kan, kan juga aman kan dengan model ini kan? Iya betul. Ya. Tinggal mereka kita bimbing aja membuka klaster-klaster sendiri di Ya, bukan mana-mana. klaster di tempat lain gitu Iya, kan? betul. Karena ini kan antara klaster ini dengan mitra itu jangan terlalu jauh kan? Betul. Jadi pendekatannya harus betul. regional-regional gitu kan? Jadi tujuannya PDKI itu mengadakan pelatihan-pelatihan pembentukan klaster closed loop itu supaya klasternya bukan cuma di Kambing Burja sini, di Jember, tapi di semua daerah. Semua daerah. Tinggal polanya diduplikasi sebanyak mungkin, semasif mungkin, dengan didukung oleh perbankan yang ini gitu Pak. Karena misalnya kan dari pengembangan pakan seperti konsentrat juga kan sudah Sudah banyak pilihan. banyak pilihan dengan standar yang bagus kan? Iya betul Pak. Tinggal pilih Termasuk aja. juga sumber pakan hijau Iya juga betul, kan Pak. sekarang Iya. dengan rumput-rumput yang ditanam itu juga cukup produktif kan? Betul Pak. Dan banyak lahan kosong sih ya milik perhutani maupun PTP yang bisa dimanfaatkan untuk sumber pakan hijauannya. Jadi artinya bahkan kita jauh bisa lebih produktif daripada Australia kan Pak. Australia kan rumputnya tipis kan Pak. Iya, dia tergantung musim juga Pak. Karena musim kan. Iya, mereka cukup sukses Pak. Pada waktu saya ceritain bahwa dokter saya itu 40 hari sekali kawin bunting, kaget mereka. Karena sana? mereka selalu ending seasonnya selalu mendekati selesai musim dingin. Jadi dipaskan namanya. Jadi lahir itu nggak boleh pas musim dingin, harus setelah selesai musim dingin. Dan juga jangan sampai lahir di musim kemarau. Jadi kalau di Australia 2 kali. hanya 2 kali. 2 kali. Kadang-kadang cuma 2 tahun. sekali. Iya. Dalam Setahun 2 kali. 2 kali beranak. Iya. Kadang-kadang cuma 1 kali. Kalau seasonnya pas nggak tepat. Kalau kita kan 2 tahun 3 kali kan? 2 tahun 3 kali. 3 kali. Gitu. Dengan rata-rata tempenya anakannya 2 lah. Iya, Kan, betul, kan? betul. Gitu. Jadi kita lebih produktif ya. Lebih produktif, Pak. Rumput kita kan juga nggak ada musim di sini kan. Iya. Tiap 50 hari Iya. panen kan. Peternak Indonesia itu lebih banyak akal, Pak. Kalau di sana dia mengandalkan dilepas saja. Kalau di sini sudah dilepas, dikasih rambang, dikasih ampas tahun dan macam-macam ya. Dengan kepintaran orang Indonesia ini, Pak. Ya. Lebih kreatif lah ya. Lebih kreatif ya, itu Pak. Kata kuncinya. Sebenarnya peternak Indonesia tidak kalah dengan Australia, Pak, karena lebih kreatif. Nah, Lebih kreatif cari pakan yang aneh-aneh tadi itu. nah selama ini kenapa kurang produktif? Karena kita nggak dapet bibit Betul. Kalah bibit tapi aja. yang- Kalah kualitas bibit. yang kualitas. Iya. Nah, sekarang kan kita impor nih kan. Ya, betul. Kita impor Dorper tadi untuk daging. Ya, Ada juga Pandroy ya. One Roy, ada Betul. juga Awasi ya. Awasi domba yang
perah ya. Perah, itu. Terus kalau kambing ada Kalau ada bur, ada sanen. ya, aren. Jadi sekarang lebih mudah kan Lebih mudah. mengakses Iya. bibit-bibit unggul untuk perbaikan genetik Betul. ternak kita baik yang daging maupun susu. Betul, betul. Apalagi sekarang dengan era medsos ini kan banyak konten di medsos, di YouTube iya. untuk edukasi kan, Betul. cukup gampang. Semangat peternaknya sekarang lebih dipacu, Pak, dengan melihat temennya kok berhasil, saya mau coba dan sebagainya ya. Iya. Gitu. Artinya kita peternak ini sekarang bisa ya menjadi supplier daging dan susu dari dalam bisa, negeri. Pak. Bisa, Sangat bisa. bisa. Sangat bisa. Ya. Dan sangat bisa kita bisa produksi kualitas lem kok, Pak. Asal dengan pakaian tepat sangat bisa. Motong lem dorper gitu kan bisa. Ya, artinya kalau bibitnya unggul Iya. ya untuk daging dan susu, Anaknya artinya pasti memproduksi aneh bagus, yang sehingga kalau kesejahteraan petaninya juga, peternaknya juga akan lebih terjamin. lebih terjamin. Keberhasilannya itu lebih terjamin. Lebih terjamin. Jadi tidak aneh kalau bank mau biayain. Ya. Mudah-mudahan bisa menyemangati berbagai pihak ya, Ya, yang punya uang bisa gabung dengan klaster ini, ya. para petani bisa gabung dengan ini, bank mau Ya. memberikan pembiayaan jauh lebih mudah karena NPL-nya 0 kan? Berarti hebat, peternak domba tuh jujur. Soalnya sama banknya kalau kredit macet, dombanya digelendeng. Masuk mobil. Kalau kredit lain kan dari apa ini? Motornya kemana-kemana. Ini kan Langsung di sate sama direktur banknya. marketnya di tempat, Pak. Cukup ya? Ya, oke. Closingnya dari Pak Alek aja, tuan rumah. Iya. Nah. Oke. Jadi bagi para peternak maupun dari anggota BDKI se-Indonesia Raya, setelah kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri, Pak Teten Masuki, Menteri UMKM, dan juga Menteri Koperasi yang sekaligus juga salah satu pembina kita di ABDKI, ayo kita peternak kambing domba seluruh Indonesia, tetap semangat breeding, jangan kasih kendor, produksi genetik yang terbaik untuk Indonesia. Gitu Pak? Ya, amin. Tuh. Gimana teman-teman, sudah paham tentang kemitraan closed loop ini? Semoga dengan program kemitraan dari klaster Navifarm dan mitra-mitra dan pembiayaan dari Bank BJB, peternak makin makmur dan swasembada daging bisa tercapai. Oke, terima kasih sudah mengikuti video Bapak Menteri di channel Sahabat Sapi. Kita ketemu lagi di kesempatan lain. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya jaya peternak Indonesia.